Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alisa dari Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan membahas soal yang sudah saya buat. Berikut ini adalah transaksi toko Leslar di bulan Desember 2020. Pada tanggal 1, toko Leslar menyetor modal senilai 18 juta untuk usaha dagangnya. Tanggal 2, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Anugrah seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10. Pada tanggal 3, dibeli barang dagang secara kredit dari toko Indah Jaya senilai 5.100.000 dengan ketentuan FOB shipping point, syarat pembayaran 1/25 ditambah dengan ongkos angkut yang telah dibayar lebih dahulu oleh penjual sebesar 200.000. Pada tanggal 6, dibeli perlengkapan senilai sebesar 1 juta secara tunai. Pada tanggal 7, beli barang dengan cara tunai di toko Sofiah dengan harga 5 juta dikurangi potongan harga sebesar 20%. Pada tanggal 8, membeli barang dagang pada toko Azma senilai 3 juta secara kredit dengan syarat pembayaran 1/10. Pada tanggal 10, membayar atas pembelian barang kepada toko Anugrah pada tanggal 2. Tanggal 13, barang yang dibeli pada tanggal 8 di toko Azma dikembalikan karena rusak. Pada tanggal 15, menjual barang dagang kepada Anjanis secara tunai senilai 4.500.000. Pada tanggal 18, menjual barang dengan secara kredit kepada Azam. Nilai penjualan seharga 3.500.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Tanggal 20, menjual barang secara kredit kepada Alicia seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 1/10 N/30. Pada tanggal 21, menjual barang secara kredit kepada Adi Jaya seharga 2 juta dengan syarat pembayaran 1/5 N/30. Gaji karyawan yang belum dibayarkan pada bulan ini sebesar 600.000 itu pada tanggal 23. Dan transaksi pada tanggal 24, menerima pembayaran dari Azam atas penjualan barang dagang pada tanggal 18. Tanggal 26, mendapatkan tagihan sewa toko sebesar 500.000 dan belum dibayarkan. Pada tanggal 28, menjual barang dagang kepada Rizky seharga 1.200.000 secara kredit dengan syarat pembayaran 2/10. Pada tanggal 29, menerima pembayaran atas penjualan barang dagang oleh Rizky pada tanggal 28. Baik, kita akan lanjut di jurnal khusus. Berikut adalah jurnal khusus pembelian. Pada tanggal 2 Desember, Toko Alisa Jaya melakukan transaksi senilai 2 juta masuk di pembelian dan utang dagang. Pada tanggal 3 Desember, Toko Anugrah melakukan transaksi senilai 5.100.000 dengan beban angkut 200.000 yang sudah dibayar dan utang dagang 5.300.000. Pada tanggal 8 Desember, toko Azma melakukan transaksi dengan pembelian senilai 3 juta, utang dagang. Berikut kita akan masuk di jurnal khusus. Yang pertama, jurnal khusus pembelian toko Leslar periode 31 Desember 2020. Pada tanggal 2 Desember dilakukan pembelian kepada Toko Alisa Jaya senilai 2 juta masuk di debit, 2 juta masuk di utang dagang karena dibeli secara kredit. Pada tanggal 3 Desember dilakukan pembelian kepada
Toko Anugrah dengan syarat pembayaran 1/25 senilai 5.100.000 masuk di debit. Beban angkut yang sudah dibayar 200.000 masuk di debit, masuk di akun serba-serbi, dan 5.300.000 masuk di kredit karena belum dibayarkan. Pada tanggal 8 Desember dilakukan pembelian kepada toko Asma dengan syarat pembayaran 1/10 senilai 3 juta masuk di debit, utang dagang 3 juta masuk di kredit. Totalnya sama. Di pembelian 1.100.000, di serba-serbi 2 juta ditambah sama dengan 10.300.000. Debit dan kredit sama, harus balance. Baik, kita akan lanjut di jurnal khusus penerimaan kas. Pada tanggal 1 Desember, keterangan menyetor modal senilai 18 juta masuk di akun kas debit, dan modal usaha masuk di akun serba-serbi 18 juta di kredit. Pada tanggal 15 Desember, keterangan Anjani masuk di kas 4.500.000 di debit, dan masuk di penjualan, akun penjualan 4.500.000 di kredit. Pada tanggal 24 Desember, keterangan Azam masuk di kas 3.960.000 dengan potongan penjualan 40.000 masuk di debit, dan penjualan 4 juta masuk di kredit. Pada tanggal 29 Desember, keterangannya Rizky masuk di kas senilai 1.176.000 masuk di debit, dengan potongan penjualan 24.000, piutang dagang 1.200.000 masuk di kredit, dan totalnya sama. Lanjut, sekarang jurnal khusus pengeluaran kas. Pada tanggal 5 Desember, keterangan pembelian perlengkapan masuk di akun serba-serbi perlengkapan di debit senilai 1 juta, dan kas di kredit senilai 1 juta. Pada tanggal 7 Desember, toko Sofia masuk di akun pembelian debit senilai 5 juta, dan masuk di kas senilai 4 juta, dan masuk di potongan pembelian senilai 1 juta. Pada tanggal 8 Desember, Azam masuk di akun pembelian di debit senilai 3 juta, dan di kas di kredit senilai 3 juta. Pada tanggal 10 Desember, keterangan Anugrah masuk di piutang dagang, masuk di akun utang senilai 2 juta di debit, dan 1.960.000 masuk di kas kredit, dan potongan pembelian 40.000 di kredit. Kita masuk ke jurnal umum toko Leslar periode 31 Desember. Pada tanggal 13 Desember, nama akunnya utang dagang masuk di debit 3 juta, retur pembelian masuk di kredit 3 juta. 23 Desember, beban gaji 600.000 di debit, utang dagang 600.000 di kredit. Beban sewa 500.000 di debit, utang dagang 500.000 di kredit. Selanjutnya kita masuk besar, yaitu dengan mengelompokkan nilai-nilai dari transaksi yang sama.
kas pada tanggal 30 Desember jurnal penerimaan kas senilai 27.636.000 di debit, 27.636.000 di debit. Tanggal 30 jurnal pengeluaran kas 9.960.060 masuk di kredit, 17.676.000 masuk di debit. Piutang dagang tanggal 30 Desember jumlah penjualan 10.700.000 masuk di debit, saldonya 10.700.000 masuk di debit. Pada tanggal 30 jurnal penerimaan kas 1.200.000 masuk di kredit, 9.500.000 masuk di debit. Perlengkapan keterangan jurnal pengeluaran kas pada tanggal 30 senilai 1 juta di debit, 1 juta saldonya 1 juta di debit. Utang dagang pada tanggal 30 Desember jurnal pembelian senilai 10.300.000 di kredit, saldonya 10.300.000 di kredit. Pada tanggal 30 Desember jurnal pengeluaran kas senilai 2 juta di debit, saldonya 8.300.000 di kredit. 13 Desember jurnal umum 3 juta di debit, masuk saldo 5.300.000. 23 Desember jurnal umum 600.000 masuk di kredit, saldonya 6.100.000 di kredit. Pada tanggal 26 Desember jurnal umum 5 juta masuk di kredit, saldonya 6.400.000 masuk di kredit. Modal pada tanggal 1 Desember keterangannya jurnal penerimaan kas pada senilai 18 juta masuk di kredit, saldonya 18 juta masuk di kredit. Penjualan pada 30 Desember jurnal penjualan senilai 10.700.000 masuk di kredit, saldonya 10.700.000 masuk di kredit. Pada tanggal 30 Desember jurnal penerimaan kas senilai 8.500.000 masuk di kredit, saldonya 19.200.000 masuk di kredit. Potongan penjualan pada tanggal 30 Desember jurnal penerimaan kas senilai 64.000 masuk di debit, saldo 64.000 masuk di debit. Pembelian 30 Desember jurnal pembelian 10.100.000 masuk di debit, saldonya 10.100.000 masuk di debit. 30 Desember jurnal pengeluaran kas 8 juta masuk di debit, saldonya 18.100.000 masuk di debit. Potongan pembelian pada tanggal 30 Desember jurnal pengeluaran kas senilai 140.000 masuk di kredit, saldonya 140.000 masuk di kredit. Retur pembelian tanggal 13 Desember jurnal umum senilai 3 juta masuk di kredit, saldonya 3 juta masuk di kredit. Beban angkut pembelian pada tanggal 3 Desember jurnal pembelian senilai 200.000 masuk di debit, saldonya 200.000 masuk di debit. Beban sewa 26 Desember jurnal umum 500.000 masuk di debit, 500.000 masuk di debit. Beban gaji tanggal 23 jurnal umum masuk di debit senilai 600.000, saldonya masuk di debit 600.000. Toko Leslar neraca saldo akun kas senilai 17.676.000 masuk di debit. Piutang dagang 9.500.000 masuk di debit. Perlengkapan 1 juta masuk di debit,
Utang dagang 6.400.000 masuk di kredit. Modal 18 juta masuk di kredit. Penjualan 19.200.000 masuk di kredit. Potongan penjualan 64.000 masuk di debit. Pembelian 18.100.000 masuk di debit. Potongan pembelian 1.040.000 masuk di kredit. Return pembelian 3 juta masuk di kredit. Beban angkut pembelian 200.000 masuk di debit. Beban sewa 500.000 masuk di debit. Beban gaji 600.000 masuk di debit. Totalnya 47.640.000. Total debit dan kredit sama atau balance. Berikut ada transaksi penyesuaian dari toko Leslar. Pada tanggal 31 Desember membayar sewa toko sebesar 500.000. Pada tanggal 31 Desember membayar utang dagang kepada toko Indah. Pada tanggal 3 menerima pembayaran atas penjualan barang dagang kepada Adijaya pada tanggal 21. Perlengkapan yang tersisa sebesar 600.000. Membayar gaji karyawan yang belum dibayarkan sebesar 600.000. Setelah melakukan pengecekan barang dagang yang masih di gudang sebesar 1 juta. Berikut jurnal penyesuaian. Nama akun utang dagang masuk di debit 500.000. Beban sewa 500.000 di kredit. Utang dagang 5.300.000 di debit. Dan ongkos angkut 200.000. Kas 5.100.000 di kredit. Dan kas 2 juta di debit. Piutang dagang 2 juta masuk di kredit. Penyusutan perlengkapan 400.000 di debit. Perlengkapan masuk di kredit 400.000. Utang dagang 600.000 di debit. Beban gaji 600.000 di kredit. Persediaan barang dagang 1 juta di debit. Ikhtiar laba rugi 1 juta di kredit. Berikut ini adalah neraca lajur. Jadi neraca lajur itu ada neraca saldo, penyesuaian, setelah penyesuaian, laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Totalnya atau jumlahnya itu harus balance. Baik, kita lanjut di laporan laba rugi, yaitu penjualan bersihnya senilai 19.136.000. Beban pokok penjualan pembelian bersih senilai 14.060.000. Beban pokok penjualan 13.060.000. Laba bruto 6.076.000. Jumlah beban operasi 400.000. Laba bersihnya 5.676.000 rupiah. Laporan perubahan modal periode 31 Desember. Modal toko per 1 Desember 2020. Setoran modal pemilik 18 juta. Laba bersih 5.676.000. Totalnya right 23.676.000. Lanjut di laporan perubahan modal. Kas senilai 17.576.000. Piutang usaha 7.500.000. Perlengkapan kantor 600.000. Persediaan barang dagang 1 juta. Total aset tetap 23.676.000. Aset tetap tidak ada. Total aset 23.676.000. Liabilitas lancar tidak ada. Modal pemilik toko Leslar senilai 23.676.000. Total
liabilitas dan modal 23.676.000. Lanjut di jurnal penutupan toko Leslar tanggal 31 Desember 2020. Keterangan penjualan 19.200.000, potongan penjualan 64.000, ikhtiar laba rugi 19.136.000, menutup akun pendapat dan lawan pendapatan yaitu ikhtiar laba rugi 14.260.000, return pembelian 3 juta, potongan pembelian 1.040.000 di debit. Pembelian 18.100.000 di kredit, beban angkut pembelian 200.000 di kredit, menutup akun pembelian dari lawan pembeli, modal toko Leslar 5.676.000, ikhtiar laba rugi 5.676.000, menutup akun ikhtiar laba rugi. Neraca saldo penutupan. Nama akun kas, masuk di debit senilai 17.576.000, berita usaha senilai 7.500.000 masuk di debit, persediaan barang dagang 1 juta masuk di debit, perlengkapan 600.000 masuk di debit, modal toko dagang senilai 23.676.000 masuk di kredit. Totalnya sama, 23.676.000 masuk di debit dan kredit. Total debit dan kredit sama atau balance. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.